Super versus Raja Lumpur. Hari itu desa mereka diterpa masalah besar. Sungai yang biasanya jernih jadi kotor. Kini dipenuhi lumpur hitam yang sangat pekat yang mengalir deras ke arah sawah dan ladang. Akhirnya menghancurkan panen para petani di kampung di kampung Tiga Sahabat Super. Para petani pun sedih. Mereka putus asa melihat jerih payah yang mereka usahakan seketika hancur. Asep, Ujang, dan Udin yang sedang bermain layangan di tepi sungai ketika mendengar teriakan seorang petani berlari panik ke arah hutan. Tolong, tolong. Bantuan, bantuan. Ada sesuatu di hutan. Ini ada makhluk besar yang menghancurkan semuanya. Tiga sahabat itu saling berpandangan. Wah, kini ada tugas pekerjaan buat kita, kata Asep. Nggak pikir panjang, mereka menyelinap ke hutan untuk mencari tahu apa sih yang terjadi. Pertemuan dengan si Raja Lumpur. Di tengah hutan, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ada seekor makhluk besar setinggi pohon. Tubuhnya terbuat dari lumpur hitam yang terus bergerak. Gimana coba bayangin? Lumpur hitam terus bergerak. Kayak gak. Makhluk itu berjalan dengan kaki yang besar. Setiap dia berjalan, menghancurkan tanah dan akar pohon. Terus, setiap langkahnya mengeluarkan lumpur yang mengalir ke sungai. Makhluk itu pun mengaum. Suaranya seperti gemuruh tanah longsor. Pernah ngedengar nggak? Gitu. Enggak. Para petani nggak mencoba untuk menghentikannya. Hanya bisa berlari ketakutan. Ya gede banget soalnya. Kenapa dia gak disiram air? Kenapa gak disiram air aja kan gitu? Nggak disiram air? Ya disiram air makin banyak lumpurnya. Sungai aja jadi lumpur semua. Jadi mau dakin. Ini tugasnya si Ujang, Udin, dan Asep. Ujang pun kaget. Itu suara apa? Itu suara apa? Itu makhluk apa? Tanya Ujang. Ujang pun mulai ketakutan. Itu pasti monster yang berasal dari limbah pabrik ilegal, kata Udin. Yang limbah pabrik yang dibuang sembarangan. Harusnya kan kalau limbah pabrik tuh diolah lagi, baru dibuang, terus nggak boleh ke sungai. Kayak kita kalau ngelewat ke dekat pabrik kan suka ada tuh sungainya airnya hitam. Nah itu gara-gara pabrik-pabrik ngebuang air limbahnya ke air bekas pabrik ke sungai-sungai, jadi airnya kotor. Kayak abis dari batu bara gitu. Jadi apa nayat itu pahan kan?
Kan kita pernah lihat sih waktu pas kita mau ke Akit ya, pas ngeliat selokan itu sungai-sungai di situ teh hitam semua, nggak ada yang coklat. Sekarang mau udah ada program baru sama pemerintah sama tentara, namanya Citarum Harum. Jadi semuanya yang pabrik-pabrik yang dulunya ngebuang ke sungai didenda, kalau masih ngebuang ke sungai nggak boleh. Jadi dibuang kemana? Jadi diolah dulu di situ, dibersihin dulu si limbahnya, ditanam ke dalam, dibuangnya nggak tahu kemana nanti, pokoknya nggak ke sungai aja. Nah ini ada pabrik yang ilegal yang ngelicik, ngebuangnya ke sungai. Aku pernah nih, itu pasti monster yang berasal dari limbah pabrik ilegal, kata Udin. Soalnya aku pernah ngedengar warga bilang pabrik di atas bukit sering membuang limbahnya ke hutan ini. Mantap. Wah, kalau gitu kita harus menghentikannya sebelum dia menghancurkan seluruh desa, kata Asep dengan tegas dan penuh semangat. Pertarungan pun dimulai. Asep, Ujang, dan Udin mulai menyusun rencana. Asep menggunakan tubuh elastisnya untuk melilit kaki si Raja Lumpur, mencoba untuk menjatuhkannya. Tapi ternyata tubuh lumpur itu licin dan sulit ditangkap. Ya pas dipegang langsung ke bawah. Setiap Asep melilitnya, lumpur itu malah menempel di tubuh Asep dan membuatnya makin sulit bergerak. Akhirnya Ujang pun mencoba mendekati dari belakang, melompati tumpukan lumpur dengan kemampuan tembus. Kan bisa tembus pandang kan? Si Ujang. Akhirnya Ujang berhasil menemukan titik inti makhluk itu. Sebuah benda kecil yang ada di dalam dadanya yang berkilauan. Ternyata itu sumber kekuatannya, kata Ujang. Kayak apa ya? Kayak ini siapa? Ultraman kali ya? Enggak. Ada bintik-bintik kan di sini Ultraman? Enggak, tapi kelemahannya bukan di sini. Iron Man. Bukan apa ya? Pokoknya mah di situ lah. Kayak kalau ini mah kayak apa? Kayak Thanos. Ah iya benar. Thanos ya? Iya kalau diambil itunya. Kalau kan diambil itu cincinnya. Pokoknya gitulah. Mutiara-mutiaranya langsung hilang gitu. Udin pun dengan kekuatannya berubah menjadi apa saja. Dia memilih berubah menjadi seekor burung elang besar untuk mengalihkan perhatian si Raja Lumpur. Ia menyerang dari udara, mencoba mencakar bagian kepala makhluk itu. Tapi ternyata si Raja Lumpur ini nggak menyerah gitu aja. Dia menyemburkan lumpur panas ke segala arah. Diserang semuanya pakai lumpur panas, ditembakin semuanya. Akhirnya Ujang pun lari ke sana, Asep lari ke sana, Udin lari ke sana. Wah, terus aja muter. Kan ini bisa tembus. Pokoknya tetap kelihatan, nggak sempet buat, pokoknya gitu deh, susah banget. Kan kalau tembus pandang tuh kalau dikasih tanah pasti langsung kelihatan. Iya, makanya. Bentar, sahabat teman-teman, ayo kita ngumpul. Aku punya ide nih, kata Udin sambil kembali ke bentuk manusianya. Ternyata lumpur ini aku tahu nih. Kalau lumpur terkena air justru makin banyak, bener nggak? Itu kan bener. Lumpur ini pasti akan melemah kalau kehabisan air. Ya, makanya biarin tuh dia nyembur. Kita harus mengeringkannya. Kita bikin makhluk ini jadi kering, kekurangan air.
"Ah, aku tahu caranya," kata Asep. Ubah jadi penentu. Ia menggunakan tubuh elastisnya untuk membuat saluran yang mengarahkan lumpur ke sebuah jurang kering di dekat situ. Sementara itu Ujang menyelinap mendekati inti si Raja Lumpur. Yang tadi itu ya, si kelemahan si Raja Lumpur itu. Ujang mendekati itu. Akhirnya dengan lincah Ujang berhasil menyelinap dan mencabut benda kecil berkilauan itu dari tubuh si Raja Lumpur. Sep, begitu tah, kayak di pause. Tep, tiba-tiba Dia kayak tiba-tiba membatu. Tiba-tiba si Raja Lumpur berhenti bergerak, kayak patung. Tubuhnya pun akhirnya mulai runtuh, berubah menjadi tumpukan tanah basah yang nggak lagi berbahaya. "Kerja bagus teman-teman," seru Asep sambil tersenyum. Setelah pertarungan selesai, mereka membawa inti si Raja Lumpur ke kepala desa. Inti itu ternyata adalah limbah kimia dari pabrik ilegal. Akhirnya, kepala desa segera memanggil polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Akhirnya polisi pun datang dan menutup pabrik tersebut, disegel pabriknya. Memastikan nggak boleh ada lagi limbah yang mencemari lingkungan. Ditenda 100 juta, benar. Desa mereka kembali damai. Para petani mulai memperbaiki sawah mereka. Dan sungai pun kembali jernih. "Kita berhasil lagi nih teman-teman," kata Ujang sambil tersenyum. "Ingat, ini baru awal," kata Udin. "Masih banyak yang harus kita lindungi." Asep pun mengangguk. Dengan kekuatan ini, dengan kekuatan kita, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menjaga desa ini. Bukan sombong, tapi maksudnya bersemangat gitu. Akhirnya beres. Nanti kita lanjut lagi episode berikutnya. emang nggak ada habis-habisnya. Iya, ini mah gak ada habis-habisnya. Nanti lawan